Selamat bertemu lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Pak Sarju senantiasa berdoa agar kalian beserta dengan keluarga senantiasa dikaruniai kesehatan, sehingga kalian bisa meneruskan belajar pada hari ini. Untuk kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Dan Pak Sarju yakin kalian tentu sudah siap. Oleh sebab itu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Adapun tujuannya, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Membahas lebih jauh tentang perkembangbiakan vegetatif, marilah kita mengingat kembali apakah perkembangbiakan vegetatif itu. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perhatikan contoh gambar berikut. Ini adalah kelompok tumbuhan yang pertama. Ini kelompok kedua. Sedangkan yang ini kelompok tumbuhan ketiga. Ini adalah kelompok tumbuhan keempat. Dan ini adalah kelompok kelima. Sedangkan yang ini adalah kelompok tumbuhan keenam. Untuk kelompok yang pertama, berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Yang kedua, menggunakan umbi lapis. Sedangkan yang ketiga, berkembang biak menggunakan umbi akar. Dan kelompok yang keempat dengan cara merunduk. Sedangkan kelompok tumbuhan kelima berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Sedangkan kelompok tumbuhan yang keenam menggunakan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan ini diantaranya yang pertama adalah stek. Stek merupakan bagian dari tumbuhan yang digunakan sebagai alat untuk perkembangbiakan. Contohnya pada ketela pohon. Yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Pada umumnya, mencangkok ini dilakukan untuk tanaman berbatang kayu. Contohnya adalah mangga, rambutan, dan lain-lainnya. Ini adalah langkah-langkah cara mencangkok tanaman. Yang ketiga adalah perkembangbiakan secara okulasi. Ini dilakukan dengan cara menempelkan calon tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Ini adalah langkah-langkah ketika melakukan perkembangbiakan secara okulasi. Yang keempat, perkembangbiakan dengan cara enten. Mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis.
Ini merupakan langkah-langkah cara kita mengenten. Anak-anakku yang luar biasa, setelah kita membahas berbagai macam perkembangbiakan vegetatif, baik alami maupun buatan, sekarang pertanyaannya, apakah manfaat dari perkembangbiakan vegetatif itu? Yang pertama, bisa berbuah dalam waktu cepat. Kedua, menghasilkan buah yang banyak. Ketiga, memiliki sifat keturunan sama dengan induknya. Yang keempat, bisa dilakukan secara kombinasi. Dan kelima, memperkecil biaya penanaman. Anakku yang Pak Guru banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi pokok perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan untuk mempertajam pemahaman kalian, silakan anak-anak membaca buku tema 1 pada halaman 33 sampai 35. Pak Sarju yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Tetap semangat dan pasti bisa.